Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Hari ini kita akan belajar materi pertama di semester 1 ini, yaitu ruang lingkup biologi. Sebelum kita mulai materi ini, kira-kira kalian tahu nggak biologi itu apa? Memangnya biologi itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari atau tidak ya? Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan biologi. Contohnya saja nih, di bidang kedokteran. Misalkan kalian sedang sakit, dokter itu kan memeriksa fungsi organ tubuh kalian, menyelidiki penyebabnya, kemudian akan memberikan obat, ya. Kemudian ada contoh lain. Nah, petani ingin tanamannya itu dapat tumbuh subur. Nah, bagaimana biar tanamannya itu tumbuh subur? Maka ternyata itu dikaitkan dengan hal-hal yang dipelajari di biologi. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas biologi sebagai sains. Nah, sebenarnya sains sendiri itu apa? Sains artinya adalah pengetahuan. Sehingga sains di sini merujuk pada sistem untuk mendapatkan pengetahuan melalui sebuah pengamatan maupun eksperimen. Nah, sains ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang berkecimpung di dunia alam, tapi juga di bidang sosial, ya. Kalau di bidang alam nantinya akan merujuk pada ilmu biologi. Nah, sains sendiri memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama rasional. Apa itu rasional? Yang namanya sains merupakan hasil kegiatan berpikir secara logis menggunakan nalar yang nantinya hasilnya itu dapat diterima nalar oleh manusia. Jadi, sains itu bukanlah hal yang bersifat tahayul, ya. Kemudian yang kedua, sains bersifat objektif. Artinya sains merupakan sebuah kebenaran yang apa adanya karena didasarkan atas data dan tanpa pengaruh pendapat atau pandangan pribadi. Yang ketiga, sains bersifat empiris. Artinya, sains dapat dibuktikan dengan sebuah pengamatan, penelitian maupun eksperimen. Dan yang terakhir, sains itu bersifat akumulatif. Sains itu dapat dibentuk berdasarkan teori lama. Kemudian teori lama ini disempurnakan, ditambah, diperbaiki sehingga menjadi sempurna. Secara umum, biologi itu terdiri dari dua kata, yaitu bios dan logos. Bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Sehingga kalau diartikan, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, yang termasuk makhluk hidup itu apa saja? Kalian masih ingat apa saja itu makhluk hidup? Yang pertama ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan juga ada mikroorganisme, yaitu makhluk hidup yang berukuran kecil. Nah, pada saat ini biologi itu muncul dan berkembang melalui pengamatan dan eksperimen. Banyak sekali penemuan-penemuan modern sehingga objek kajian biologi itu semakin banyak dan juga semakin beragam. Oleh karena itu, biologi dibagi menjadi beberapa cabang ilmu biologi, ya. Nah, di tabel sudah ada beberapa macam cabang ilmu biologi. Contoh yang pertama adalah anatomi. Kalau anatomi ini cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur bagian tubuh makhluk hidup. Kemudian ada anestesi. Kalau anestesi mempelajari tentang penghilangan rasa sakit. Biasanya ini pada saat operasi, ya. Kemudian ada bakteriologi, berarti ilmu yang mempelajari tentang bakteri.
Kemudian ada lagi zoologi. Kalau zoologi berarti mempelajari tentang hewan. Ada paleontologi, ilmu yang mempelajari tentang fosil. Nah, itu beberapa contoh cabang ilmu biologi. Di sini ada beberapa contoh cabang biologi yang lain. Contohnya adalah virologi. Virologi berarti ilmu yang mempelajari tentang virus. Ada mikologi. Mikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jamur. Zoologi tadi mempelajari tentang hewan. Kemudian botani mempelajari tentang tumbuhan. Dan ada entomologi, yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang serangga. Nah, selama ini banyak sekali penelitian dan penemuan dalam bidang biologi. Semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, ada beberapa ilmu biologi yang diterapkan di beberapa bidang. Contohnya, di sini ada bidang farmasi. Kalau di bidang farmasi, ini contohnya dalam pembuatan vitamin, pembuatan antibodi, pembuatan enzim, pembuatan obat. Ada juga di bidang peternakan, misalkan, ada peternak sapi ingin menghasilkan sapi kualitas unggul dengan memproduksi susu yang banyak, daging yang bagus. Nah, maka itu bisa menggunakan ilmu biologi. Jadi sebenarnya biologi itu bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang abstrak, karena biologi itu bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari dan bisa digunakan oleh masyarakat luas, bukan hanya digunakan untuk para ilmuwan saja. Produk-produk sains yang berupa fakta, prinsip, model, hukum, dan teori biologi ini dihasilkan oleh para ilmuwan biologi melalui kerja ilmiah. Apa itu kerja ilmiah? Kerja ilmiah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki sikap ilmiah, menggunakan pendekatan keterampilan proses, serta melalui metode ilmiah. Nah, apakah yang melakukan kerja ilmiah ini hanya ilmuwan saja? Tentu tidak. Kita juga bisa melakukan kerja ilmiah. Bagaimana caranya? Biar kita bisa melakukan kerja ilmiah, maka kita harus menerapkan sikap ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan. Nah, sikap ilmiah itu contohnya yang pertama adalah rasa ingin tahu. Kita di lingkungan sekitar itu harus peka dan kritis terhadap suatu fenomena maupun kejadian di alam. Ketika kita peka, maka akan timbul rasa ingin tahu yang tinggi. Akhirnya kita akan bertanya-tanya, kok seperti ini, kok seperti itu. Nah, maka akan memunculkan rasa ingin tahu. Kemudian, kita juga harus berpikir logis, terbuka, dan juga bisa menerima kritik. Dan yang ketiga, jujur dan objektif. Ketika kita melakukan kerja ilmiah, itu harus berdasarkan data yang kita temukan. Kita tidak boleh mereka-reka, tidak boleh berbohong atau subjektif. Jadi kita harus sesuai data. Kemudian sebagai peneliti, kita tentunya harus teliti, harus tekun dan juga tidak mudah putus asa. Meskipun penelitian yang kita lakukan itu beberapa kali mengalami kegagalan, kita harus tetap mencoba. Kemudian tentunya kita harus bisa bekerja sama. Yang namanya ilmuwan itu belum tentu bisa melakukan penelitian sendiri. Pasti harus ada teman atau rekan untuk menyelesaikan suatu penelitian, sehingga kita harus bisa bekerja sama. Dan yang terakhir, kita harus bisa menghargai hasil penelitian orang lain, ya. Selanjutnya, dalam bekerja secara ilmiah, para ilmuwan itu
mempunyai tahapan-tahapan tertentu, sehingga penelitian yang dilakukan itu dapat dilakukan secara teratur dan juga rapi. Tahapan ini kita sebut sebagai metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara yang sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Nah, di sini ada 5 tahapan yang harus dilakukan seorang peneliti dalam melakukan kerja ilmiah. Jadi metode ilmiah diawali dengan adanya perumusan masalah. Yang kedua, observasi. Ketiga, hipotesis. Keempat, eksperimen. Dan yang terakhir akan menyusun kesimpulan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perumusan masalah. Kapan kita itu bisa menemukan sebuah masalah untuk diteliti? Kita dapat menemukannya ketika kita peka terhadap lingkungan, peka terhadap kondisi di sekitar kita. Karena kondisi di sekitar kita itu tidak selalu berjalan dengan lancar. Nah, di situ nanti baru kita dapat menemukan masalah. Dan perumusan masalah ini nantinya dibentuk dalam kalimat tanya. Rumusan masalah ini dibentuk dalam kalimat tanya. Kalimat tanya yang ringkas, jelas, dan juga bermakna. Contohnya, bagaimana pengaruh jumlah cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan biji kacang hijau? Ya. Nah, kalau pengaruh jumlah cahaya berarti nanti ada jumlah cahaya yang banyak dan ada jumlah cahaya yang sedikit. Kalau jumlah cahaya banyak, artinya dia di tempat terang. Kalau jumlah cahaya sedikit, berarti dia ada di tempat gelap. Nah, berarti kalau kita rumuskan lagi, bagaimana pengaruh jumlah cahaya di tempat terang dan juga di tempat gelap terhadap kecepatan pertumbuhan biji kacang hijau, ya. Nah, dari rumusan masalah ini nanti bisa kita temukan variabel percobaan. Ada 4 variabel dalam sebuah percobaan. Yang pertama adalah variabel bebas atau variabel manipulasi. Variabel ini adalah variabel yang bisa diubah-ubah. Contohnya di sini adalah jumlah cahaya. Jadi variabel manipulasi atau variabel bebas ini yang kita buat berbeda. Contohnya jumlah cahaya, ya. Jumlah cahaya kalau banyak berarti ada di tempat terang, sedangkan jumlah sedikit berarti ada di tempat gelap. Kemudian yang kedua ada variabel terikat atau variabel respon, yaitu variabel yang nantinya ingin kita lihat hasilnya, ingin kita amati hasilnya. Apa yang ingin kita lihat di sini? Yaitu kecepatan pertumbuhan. Nah, kecepatan pertumbuhannya siapa? Kecepatan pertumbuhan biji kacang hijau. Kemudian yang ketiga ada variabel kontrol atau variabel tetap atau variabel terkendali. Berarti ini variabel yang komponennya harus dibuat sama. Ketika di judul itu membicarakan biji kacang hijau, maka nanti ketika kita menanam biji di tempat gelap dan di tempat terang, kita harus menggunakan biji kacang hijau. Jadi jenis bijinya harus sama. Kemudian yang kedua jumlah bijinya. Kalau misalkan di tempat terang itu ada 5 biji, maka di tempat gelap juga harus 5 biji. Yang ketiga ada media tanam. Media tanam berarti tempat untuk menanamnya. Kalau di tempat terang ditanam di tanah, berarti juga yang terang harus ditanam di tanah. Dan jumlah penyiraman. Kalau misalkan di tempat terang itu disiram sebanyak 50 ml sehari, maka di tempat gelap juga harus disiram sebanyak 50 ml sehari. Jadi itu yang kita sebut sebagai variabel kontrol, semuanya harus dibuat sama.
Kemudian yang terakhir ada variabel pengganggu. Kalau variabel pengganggu ini variabel yang tidak boleh ada dalam penelitian kita. Karena kalau variabel ini ada dalam penelitian atau percobaan kita akan menyebabkan kegagalan. Nah, contohnya di sini adalah hama, ya. Setelah kita melakukan sebuah rumusan masalah, maka tahapan yang kedua yaitu observasi atau pengumpulan data. Pengumpulan data ini bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kita mengamati secara langsung. Yang kedua, bisa kita dapatkan dari literasi, bisa dari jurnal, bisa dari buku, atau bisa dari majalah. Dan yang ketiga, kita bisa langsung bertanya kepada ahlinya, melakukan wawancara. Nah, setelah melakukan pengumpulan data atau observasi, nantinya kan kita sudah mendapatkan beberapa data. Maka tahapan yang selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis itu dugaan atau jawaban sementara. Ketika kita sudah ada pertanyaan, kemudian tahu ada data, maka kan kita dapat menduga, oh nanti pasti seperti ini, maka itu kita sebut sebagai hipotesis, yaitu dugaan sementara. Hipotesis di sini ada dua jenis, ada hipotesis nol, ada hipotesis kerja. Kalau hipotesis nol menyatakan tidak ada pengaruh. Nah, tadi kan rumusan masalahnya bagaimana pengaruh jumlah cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan biji kacang hijau. Kalau kita menggunakan hipotesis nol, berarti nanti kita menyatakan tidak ada pengaruh. Sedangkan kalau kita menggunakan hipotesis kerja, berarti menyatakan ada pengaruh, ya. Nah, karena hipotesis ini baru dugaan atau jawaban sementara, berarti kita belum bisa menyimpulkan. Kita bisa menyimpulkan ketika sudah melakukan tahapan yang keempat, yaitu tahapan eksperimen atau percobaan atau penelitian. Pada tahapan eksperimen atau percobaan ini, berarti kita harus menyiapkan beberapa tahapan percobaan, ya. Sebelum kita melakukan percobaan, berarti kita harus menyiapkan alat dan bahan. Kemudian kita menentukan waktunya di mana, melakukan percobaan dengan cara apa. Itu yang harus dilakukan dalam eksperimen. Nah, ketika kita sudah melakukan eksperimen atau percobaan, maka nanti kita akan memperoleh data. Nah, data inilah nanti yang akan kita amati. Data sendiri itu ada dua jenis. Ada data yang bersifat kualitatif dan ada data yang bersifat kuantitatif. Kalau data kualitatif itu tidak dinyatakan dengan angka karena bersifat subjektif, jadi tergantung pada pengamatnya. Sedangkan data kuantitatif itu dapat dinyatakan dengan angka. Contoh, tadi kan kita melakukan penelitian terhadap kecepatan pertumbuhan. Nah, maka ini bisa kita lihat kalau kita melakukan pengamatan tinggi. Nah, pengamatan tinggi karena dia menggunakan penggaris, berarti kan ada angkanya. Maka tinggi kecambah atau tinggi batang itu kita sebut sebagai data kuantitatif. Nah, sedangkan di sini kan sudah muncul calon daunnya. Calon daunnya ini ada yang mengatakan warna hijau tua, ada yang mengatakan warna hijau muda, ada yang mengatakan kuning. Berarti kan tergantung pada pengamatnya. Maka ini kita sebut sebagai data yang bersifat kualitatif. Nah, nantinya data ini kita olah. Mengolahnya dengan cara apa? Kita olah, kita bandingkan dengan teori yang kita miliki. Setelah kita menggunakan data dan kita bandingkan hasilnya dengan teori, barulah
nanti kita bisa membuat yang namanya kesimpulan. Nah, kesimpulan ini nantinya akan merujuk pada hipotesis. Kira-kira hipotesis nol atau hipotesis kerja yang benar. Nah, maka nanti kita tuliskan di kesimpulan ya. Setelah kita menemukan kesimpulan dari sebuah metode ilmiah, maka kita baru bisa menyajikannya dalam bentuk laporan ya. Penulisan laporan ini nanti terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah identitas siswa atau kelompok, yang kedua ada judul kegiatan, ketiga ada tujuan kegiatan, keempat ada landasan teori atau teori singkat, kelima alat dan bahan, dan yang keenam adalah cara kerja. Nah, cara kerjanya ini nanti dalam bentuk kalimat, bisa dalam bentuk skema, juga bisa dalam bentuk gambar ya. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Semoga kalian bisa memahami materi ini ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.